siang, sahabat Tani Barnyo. Saat ini kita lagi berada di lokasi gereja tertua di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lauran. Di sini kita akan berjumpa dengan para umat di sini untuk kita minta tanggapan terkait dengan suasana acara ulang tahun agama masuk di Desa Lauran yang ke-113 tahun. Ini bagaimana suasana acara ulang tahun agama masuk di Desa Lauran saat ini? Pertama-tama patut saya memberikan apresiasi kepada Pastor Rosi, Pastor Sanlayan yang pada 113 tahun yang lalu baru hadirnya Pastor Stan di Desa Lauran baru menginspirasi untuk perayaan 113 tahun di Kampung Lama Timur Gereja Tertua. Kebiasaan yang dilakukan oleh pastor-pastor yang sudah itu hanya terjadi di seputaran gereja, tapi kali ini untuk 113 tahun benar-benar dirayakan di Kampung Lama, dan itu menjadi suatu catatan sejarah bagi kaula muda kita, karena kalau kita tidak menampilkan hal-hal yang nyata yang sejarah, berarti kaula muda, anak-anak muda kita sudah tidak mengenal bahwa sejarah yang sebenarnya itu seperti apa. Oleh sebab itu pengalaman ini membuat kita teringat pada para leluhur yang sudah pergi mendahului kita. Kita berikan contoh saja. Pada sini kan tidak dibuat pakai semen, tapi dibuat pakai orang tua bilang langar. Itu dibakar, kemudian membuat proses sehingga menjadi semen dan dibuat terus lagi landasan masih ada. Kalau tidak dibuat demikian pasti menjadi punah, ditelan sama dan pada akhirnya habis. Jadi kira-kira Ibu bangunan gereja ini kira-kira sudah mencapai berapa tahun? Bagi saya itu, saya berpatokan pada masuknya dua misionaris Eres dan Kapes di Desa Signana Butole, Torim Sepan, dan kemudian mereka berlanjut ke Desa Lauran. Jadi perkiraan saya sekitar 113 tahun, karena di Signana juga kemarin 17 September pun merayakan hal yang sama, pendaratan kedua misionaris untuk mewartakan misi gereja Katolik di Tanimbar melalui Torim Sepan, dan mereka menjadi catatan sejarah itu mereka berlanjut datang ke Desa Lauran yang diterimakan oleh waktu itu pemerintah desa, dalam hal ini Desa Desa. Baik, terima kasih banyak atas informasi. Baik, terima kasih banyak. Sahabat Tani Barnyo, saat ini kita lagi berada di lokasi gereja lama yang paling tertua di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di sini kita akan sama-sama minta tanggapan dari salah satu umat terkait dengan suasana ulang tahun agama masuk di Desa Lauran yang ke-113 tahun. Baik Bapak Ibu yang terakhir, saya persilakan kepada yang terkasih. Bagaimana dengan suasana ulang tahun agama masuk di Desa Lauran? Secara umum saya suasananya bagus. Terus ini kan dengan cara diadakan di lokasi gereja lama seperti ini kan kita jadi merasa apa ya, merasa memiliki ya. Apalagi di sini kan ada pohonan, kemudian ada umat, ada tenda, kemudian ada bekas-bekas puing-puing apa namanya gereja lama. Kita itu merasa bahwa suasananya unik, ya, unik. Kita bisa tahu dia punya jejak kaki apa namanya misionaris MSC datang ke sana Lauran, kemudian menyebarkan firman Tuhan berawal dari sini, kemudian di sini juga dibacakan tadi sejarah apa namanya perjalanan misi gereja Katolik di tanah Lauran dengan segala macam situasi yang keras pada waktu itu. Jadi kita sebagai anak-anak baru
ya anak muda yang masih awam untuk sejarah itu kita bisa tahu lah. Bagus. Ya baik, Bapak lo kira-kira kegiatan atau acara ini sudah dilaksanakan berapa kali? Setahu saya itu terakhir itu tahun 2010 ya, 2010, 13 tahun yang lalu itu. Oh sudah pernah di acara? Iya, sudah pernah di acara lebih meriah dari ini ya, karena waktu itu kan pas 100 tahun gereja Katolik masuk Lauran. Dan sekarang kan 13 tahun kemudian baru diacarakan lagi. Jadi secara walaupun sudah 13 tahun kita baru buat acara lagi, tapi ini perlu setiap tahun diulang-ulang terus gitu. Jadi ini sebagai satu perayaan tahunan, anak-anak ini kan mereka tahu bahwa betapa besar, betapa hebatnya para misionaris pada waktu itu mereka memperjuangkan Katolik sampai dia bisa sebesar ini di tanah tanah Bion. Baik Kepala, apa harapan Bapak ke depan? Harapan saya ini kan tempat ini kan bersejarah sekali ya. Mari kita bikin rame kampung, bikin rame bayangkan 113 Baik tahun Bapak Ibu, lalu selanjutnya saya kembalikan kepada gereja Katolik itu berpusat di Tanah Lauran ini. Ada gereja fisiknya ada di sini ya, permandian masal juga ada di sini, dan itu titik awal kehidupan orang Katolik di tanah Buan Lolat ini ya. Dan harapan saya selaku putra Tanimbar, khususnya putra Lauran, tempat yang bersejarah ini tolong diperhatikan supaya ini kan bisa menjadi suatu tempat yang bisa mengundang banyak orang untuk mengunjungi tempat ini, sehingga hal-hal yang masih menjadi menjadi kekayaan dari tempat ini itu bisa terawat sampai kapan. Kemudian untuk acara ini sendiri, ini kan acara yang bagus ini. Dan kalau bisa menjadi suatu masukan buat orang Katolik secara umum, kemudian setidaknya acara ini bisa tidak hanya untuk dirayakan hanya untuk orang Lauran saja atau dirayakan oleh orang Lauran saja, tetapi juga bisa melibatkan berbagai macam umat dari berbagai macam kampung atau desa, seperti dari Yarat, Maki, Sipnana dan seterusnya. Kemudian orang-orang Lauran yang ada di tanah perantauan, gitu ya. Ingat tempat kita harus tahu tempat ini betul-betul tempat yang sangat sakral, sangat bersejarah. Bayangkan saja bahwa Katolik bisa sebesar ini, titik awalnya itu dari sini. Jadi sangat disayangkan kalau tempat ini dibiarkan bisa dikatakan agak kurang terawat seperti ini ya. Itu bisa menjadi pertempuran bersama selaku umat Katolik dan secara umum, secara khususnya itu orang Katolik Pulau Tanimbar, dan lebih khusus lagi orang betapa besar, betapa hebatnya para misionaris pada waktu itu mereka memperjuangkan Katolik sampai dia bisa sebesar ini di tanah tanah Bion. Oke baik, terima kasih banyak atas. Baik sahabat Tanimbar, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan beberapa umat yang kita minta tanggapan terkait dengan acara tersebut. Harapan mereka itu acaranya itu bukan dilaksanakan saja pada saat ini, tetapi ada kelanjutan tahun-tahun berikutnya sampai ke generasi berganti-ganti. Oke.
Damailah negeriku, jayalah bangsaku. Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Perkembangan gereja Katolik di Kepulauan Tanimbar atau Pulau-Pulau Timur Laut dari sejak Pastor Pusters SY di Kepulauan K tahun 1888 sudah ada upaya dari gereja Katolik untuk mewartakan Kristus dan Injilnya di Kepulauan Tanimbar. Hal ini nampak dari arahan Monsignor Klesen, Vikaris Apostolik Batavia saat itu, kepada Pastor Pusters. Dan untuk memulai misi di Kepulauan Tanimbar, sama seperti di pulau-pulau lain di Nusantara, maka harus atas izin pemerintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Maka Monsignor Klesen menyurati Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 26 Januari tahun 1892. Permohonan Monsignor Klesen belum diterima oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda karena berbagai faktor. Di antaranya karena alasan keamanan yang belum terjamin di wilayah Kepulauan Tanimbar. Pada tahun 1908, Pastor Dr. Matthias Nans MSc selaku Prefektur Apostolik Netherlands New Guinea atau Prefektur Apostolik Papua Belanda yang berpusat di Langur sempat melakukan kunjungan ke Pulau Larat, dan beberapa tukang dari Kepulauan K meminta Pastor Nans agar segera memulai misi di Pulau Larat. Namun hal itu tidak segera terlaksana karena Pastor Nans MSc harus ke Roma bertemu kongregasi Interfidei dan ke Belanda bertemu pimpinan tarekat MSc sehubungan dengan pertanggungjawabannya selaku Prefektur Apostolik atas wilayah misi yang dipimpinnya. Sekembalinya Pastor Nans MSc didapatkan bahwa Pulau Larat yang telah dijejaki tidak lagi memungkinkan untuk memulai karya misi Katolik karena dalam rentang waktu itu agama Kristen Protestan sudah memulai misi di Larat. Hal ini terungkap dalam kronik The Mission of the Tanimbar in London pada tahun 1910 sampai tahun 1950. Pada bulan Juli tahun 1910, Gereja Katolik kembali menjejaki wilayah Kepulauan Tanimbar atau Pulau-Pulau Timur Laut. Dan dalam penjejakan itu diputuskan bahwa misi Gereja Katolik harus dimulai dari Pulau Yamdena. Pada tanggal 14 September tahun 1910, Pastor Joseph Clerks MSc yang oleh masyarakat Katolik Tanimbar menyapanya dengan Tuan Kleresi, dan Pastor Edward Kapers MSc yang oleh masyarakat Katolik Tanimbar menyapanya dengan Tuan Kamresi, bertolak dari Langgur menuju Tanimbar. Pada tanggal 17 September mereka sudah tiba di sebuah tempat di Kepulauan Tanimbar, Pulau Yamdena, yaitu Waitole. Saat itu tempat ini tidak berpenduduk, sehingga para misionaris sempat terkejut ketika melihat beberapa pemuda yang berasal dari kampung Sifnana dan kampung Lauran yang mendekati mereka dengan busur dan anak panah. Dua misionaris ini kemudian diantar ke kampung Lauran. Kemudian dari kampung Olilit meminta supaya sedapat mungkin ada pastor yang tinggal di kampung Olilit. Pada tanggal 2 Januari tahun 1911, Pastor Clerks MSc sudah menetap di Olilit yang menjadi stasi pusat Katolik di Pulau Tanimbar, dan Pastor Kapers di kampung Lauran. Pastor Clerks kemudian kembali menetap di Kerawain Sangliat setelah kedatangan Pastor Louis Newens tertanggal 6 Januari tahun 1911. Pada bulan Juli tahun 1911, Bruder Johnson MSc tiba di Tanimbar dan mengambil berbagai peran sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat saat itu, termasuk berperan sebagai dokter dan guru. Pada tahun 1914, Bruder Burs tiba di Tanimbar. Bruder Burs memusatkan perhatiannya pada pembangunan pastoran.
Pada tahun 1915, Pastor Segers, Pastor Drabe, dan Bruder Kamerbeck MSC tiba di Tanimbar. Pastor Segers MSC menjadi pengurus sekolah di Somlaki, sedangkan Pastor Drabe MSC memusatkan perhatiannya pada pengembangan misi di wilayah Alusi. Sedangkan Bruder memusatkan perhatiannya pada pembangunan gereja-gereja, rumah sekolah yang bermula dari Oilit dan Lauran, selanjutnya ke kampung-kampung lain yang berada di sekitarnya. Pada tahun 1917, asrama di Somlaki dibuka dan Bruder Russell MSC sebagai kepala asrama. Tahun 1920, Bruder Geyer membuka sekolah pertukangan, dan di tahun ini pula tibalah Pastor Tubing dan Pastor Weber. Realitas masyarakat yang dihadapi oleh para misionaris ketika itu dapat kita lihat pada buku Enquarte EU Apostolat tahun 1903 sampai tahun 1928 yang ditulis oleh Pastor Louis Newens MSC atau Tuan Lobby, yang langsung dari Belanda ketika itu dan tiba di Tanimbar pada tanggal 6 Januari tahun 1911. Pastor Louis menggambarkan pada masa itu sampai dengan tahun 1910, para penduduk pantai timur Pulau Yambena selalu berada dalam keadaan siap perang. Letak kampung di tempat-tempat yang tinggi, dikelilingi pagar yang dibuat dari batu dan bambu. Pintu masuk kampung hanya sebanyak 2 buah. Pada malam hari pintu-pintu itu ditutup dan dijaga oleh para pemuda bersenjata yang berbaring di atas balai-balai di bawah kolong rumah. Mereka selalu bersiap-siap dan waspada. Pada siang hari, pemuda-pemuda itu memakai waktu berjam-jam lamanya untuk menyisir, merias, dan mengeringkan rambut mereka yang dibiarkannya tumbuh panjang. Adapun pekerjaan harian orang laki-laki dewasa ialah menyadap nira, membuat sopi, mencungkil kelapa, dan menjemurnya, menangkap ikan, memburu babi di hutan, dan terkadang juga bekerja di kebun atau di tanah tegalan, serta memagarinya. Selebihnya waktu dipergunakan untuk menari, memperbincangkan soal-soal perkawinan, juga bertengkar antara satu sama lain atau dengan orang-orang dari kampung lain. Dalam hal tersebut, biasanya kesudahannya adalah perang atau tindakan kekerasan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi dengan pembunuhan gelap. Perkembangan gereja Katolik di Pulau Tanimbar, walaupun terlambat dalam memulai, tetapi cepat dalam pertumbuhan. Pada tahun 1917, jadi kurang lebih 7 tahun setelah misi gereja Katolik di Kepulauan Tanimbar, jumlah umat Katolik telah mencapai 3.421 jiwa. Selain itu juga terdapat 943 orang calon baptis. Dari kampung Olilit sampai kampung Mayano terdapat 22 kampung yang penduduknya beragama Katolik. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang pertumbuhan gereja Katolik dengan cepat bertumbuh di Kepulauan Tanimbar. Yaitu pertama, sebelum agama Katolik masuk di Pulau Tanimbar, masyarakat setempat sudah hidup berdasarkan pandangan hidup mereka yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, termasuk agama tradisional, bahwa Tuhan dan leluhur berhati baik kepada mereka. Hal ini menyebabkan perjumpaan antara budaya dan agama Kristiani yang mewartakan Allah yang berbelas kasih melalui Yesus Kristus yang nyata dihadirkan oleh para misionaris saat itu sejalan dengan budaya. Kedua, masyarakat Tanimbar adalah masyarakat yang bebas, yang tidak mengalami penaklukan, sehingga mereka dengan leluasa dan terbuka untuk menerima hal-hal yang baru. Selain karakter masyarakat yang menjadi dasar dalam perkembangan misi gereja Katolik, juga faktor lain seperti kesiapan tenaga awam yang mendukung para misionaris dalam melaksanakan menyebarkan karya misi di Kepulauan Tanimbar. Hal ini nampak ketika di awal-awal misi gereja Katolik, saat para misionaris telah menjejaki kampung-kampung dan melihat pelbagai kebutuhan masyarakat yang umumnya juga menyangkut persoalan pendidikan, maka dengan segera para awam dari Kepulauan Kei
ditempatkan di kampung-kampung yang berada di Kepulauan Tanimbar untuk membuka sekolah, mengajar, mendidik sebagai perwujudan kasih Kristus yang menyelamatkan dan membebaskan. Sekalipun awal mulai berperan, namun wilayah Kepulauan Tanimbar yang terdiri dari banyak kampung dan masih hidup berdasarkan agama tradisional membuat para misionaris Katolik juga kewalahan karena keterbatasan tenaga. Tuayan memang banyak, tapi para pekerjanya sedikit. Pastor Nens MSC sebagai prefek apostolik cukup tertekan menghadapi pelbagai potensi misi yang harus dikembangkan, mulai dari pulau kecil ke besar, Papua, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Pulau Ambon, dan seterusnya. Di kemudian hari, karena letak Kampung Olilit sebagai pusat misi gereja Katolik, jauh dari tempat pemerintahan dan pelabuhan, sehingga pusat misi di Pulau Tanimbar kembali ke Somlaki. Dan pada tahun 1924, bangunan misi di Somlaki diberkati oleh Monsinyur Ars MSC. Salam dari Timur Indonesia, Kota Ambon.